Cukup panjang lebar. Terima kasih sudah menjelaskan kepada kami. Giliran kami, izinkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang ingin kami ketahui pertama adalah berapa kali uji coba atau trial and error-nya. Kedua, kedua, di mana melakukan hal tersebut. Kemudian begini, tadi diklaim bahwa produk Cutik Mie ini adalah halo, oke. Produk Cutik Mie ini adalah salah satu produk yang diklaim bahwa bisa mengatasi persoalan cepat pudar. Yang ingin saya tanyakan adalah membuat atau menguji berapa kali, atau dari mana tim panjenengan itu mengklaim bahwa produk itu bisa mengatasi persoalan pudar, dan diuji berapa kali? Ya, kalau misalkan satu kali kan mungkin oke lah ya, tapi kan biasanya kain itu tidak cepat pudar kan, atau kain cepat pudar itu kan setelah beberapa kali dicuci. Nah, itu diuji sebanyak berapa kali? Oke ya. Terus kemudian bisa enggak untuk sarung? Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Untuk uji coba produk Cutik Mie kami itu sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Dan kami melakukannya ada di rumah kami berdua, dan ada di sekolah kami SMP Negeri 1 Kramat. Kami juga membawa hasil kain uji cobanya, tetapi masih di sana, mungkin nanti bisa dikasih lihat ke Ibu. Dan itu terlihat sekali perbedaannya, Bu. Jadi kita menguji coba 3 sabun sekaligus. Sabun yang pertama adalah sabun komersial atau sabun deterjen biasa. Lalu yang kedua adalah sabun lerak yang asli murni lerak. Lalu yang ketiga adalah sabun Cutik Mie. Dan itu terlihat sekali perbedaannya dari segi warna bekas cuciannya, lalu dari hasil cepat pudarnya atau tidak, dan juga dari busa sabunnya yang mempertimbangkan banyak atau sedikitnya. Seperti itu. Dikasih kan nggak apa-apa. Boleh silahkan. Tadi sudah mohon maaf nih, saya mewakili Pak Joko yang izin sebentar, nanti akan bergabung kembali. Tadi dibilang diuji coba dengan menggunakan 3 sabun. Sabun komersil, kemudian sabun lerak yang asli, kemudian sabun lerak yang sudah dikombinasi dengan mangrove ya, yang dilabeli Cutik Mie. Itu saya penasaran, yang hasilnya lerak saja sama yang lerak dengan mangrove itu berbeda jauh nggak? Itu berbeda jauh sekali, Bu. Kalau sama yang sabun komersil mungkin berbeda jauh. Oh sebentar, saya tanya dulu, kenapa pakai sabun komersil, kenapa pakai lerak itu bisa membuat kain nggak pudar? Karena apa, tahu nggak, Adik? Itu karena di buah lerak itu memiliki kandungan saponin. Oh ya, saya tahu ya, karena ada lerak mengandung saponin. Ini kalau untuk yang pakai deterjen komersial. Nah, lalu ini yang menggunakan produk Cutik Mie. Iya. Yang pakai lerak murni? Yang pakai lerak murni ini yang di samping sana. Yang pakai lerak murni ini. Lalu ini yang Cutik Mie. Kan tidak terlalu jauh. Kalau dengan komersil pasti jauh, tapi kalau lerak murni mungkin nggak terlalu jauh dengan yang
sudah dikombinasi dengan mangrove, karena ini tadi tahu nggak kenapa ditambah mangrove, kandungan apa? Karena dalam kandungan mangrove itu terdapat senyawa metabolik sekunder dan juga sebagai zat antibakteri yang dapat ampuh untuk menangkal bakteri. Berarti tadi leraknya aja udah ngandung saponin, dia sudah bisa menjadi pembersih alami, kemudian ditambah antibakteri ya. Itu kelebihannya ya. Oke, bisa menjawab Bu. Alhamdulillah. Anda kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Oke. Tepuk tangan nih buat adik-adik ini kelas 8 sudah tahu cara membuat sabun. Memang banyak ya cara membuat sabun di YouTube sudah banyak, tapi yang pengen kami uji adalah seberapa jauh adik menguasai ini. Tahu nggak kenapa bikin ini? Jangan sekedar karena praktek di sekolah kemudian nggak tahu, cuma praktek oke bisa terus ikut Renova, tapi nggak tahu sebenarnya kandungan apa, kenapa dipilih lerak, kenapa dipilih daun mangrove, kenapa, apa mengandung apa, itu yang tadi kan ditanyakan oleh Bu Zakia. Kenapa sih lerak itu bisa membuat baju tidak cepat pudar? Karena dia memang alami dibandingkan dengan sabun komersil yang ada penambahan bahan kimia berbahaya yang bisa membuat baju cepat pudar. Oh, terima kasih Pak. Kembali ke Pak Musolim. Oke, baik. Ini dari SMP 1 Keramat ya, Cutikmi. Cutikmi, pencuci batik alami. Secara branding sudah bisa masuk. Secara branding secara masuk. Artinya secara penamaan produk ini branding sudah bisa orang cepat mengingat, ya, itu branding. Tapi secara marketing dan selling, saya belum melihat dari sisi packaging. Ya, kalau saya lihat dari jauh, itu seperti minuman bunga telangu. Nanti orang salah lihat, salah persepsi malah jadi diminum. Ya. Coba kalau yang lagi haus-hausnya, misalkan itu, ya, coba didinginkan, kemudian disimpan di luar, lagi haus orang ya, bisa diminum itu. Ya. Jadi PR-nya salah satunya adalah di sisi packaging. Ya. Packaging sabun dengan packaging minuman itu jangan sama. Ya. Yang dibikin oleh teman-teman atau adik-adik SMP 1, packagingnya seperti packaging minuman. Khawatir nanti kita salah persepsi bahwa ini adalah minuman, padahal ini adalah sabun. Ya, itu yang pertama. Jadi ini bisa menjadi. Tadi pemasaran, dari sisi pemasaran ke toko batik, ya, toko batik, kemudian ke beberapa ibu-ibu, ya. Memang yang suka mencuci itu kan ibu-ibu, ya. Oke. Dari sisi lain adalah toko batik atau toko kain, ya, yang menjual kain. Yang lebih ini lagi adalah ke produsen kain, ya, produsen batik maksudnya, kain batik ya, produsen kain batik. Mereka bisa sekaligus memberikan edukasi kepada customernya bahwa membeli batik di sini, membeli batik di tempat itu, sekaligus bisa diberikan edukasi bagaimana cara maintenance batik itu. Yang sekarang dilihat adalah bagaimana kita membeli batik tapi tidak pernah memberikan edukasi bagaimana cara merawat batik, warna batik itu tetap utuh dari semula. Nah, ini kan penting. Padahal pengguna batik tadi potensi pasarnya di seluruh Indonesia itu besar sekali. Bahkan di Kabupaten Tegal sudah ada perda ya Bu ya, sudah ada perda untuk penggunaan batik ciprat. Ya. Ya. Dan ekoprint itu baru sekabupaten Tegal, ya, nasional Bu, bayangkan. Ya. Saya punya teman ya produsen batik di Jakarta, di Pekalongan. Biasa jualnya di Jakarta, ya, ke ibu-ibu pejabat. Kalau di Pekalongan biasa jual per meternya 300.000, kalau di Jakarta bisa jual 3 juta per meter. Sudah berapa kali lipat tuh? Tuh, ya. Artinya apa? Tapi belum tentu bisa atau belum tentu mengedukasi dari sisi maintenance batiknya itu sendiri. Batik mahal kan harus juga diberi servis excellent. Ya, jadi ini penting, bisa jadi dari segi pemasaran bisa menggandeng kolaborasi dari para pemilik batik atau butik-butik yang bisa bermain di pameran-pameran besar itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, monggo. Baik,
Baik, terima kasih atas sarannya dari Bapak Ibu Dewan Juri. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita briefing dari SMP Negeri 1 Kramat. SMP Negeri 1 Kramat. Dengan membeli dan menggunakan produk Cutikni, Anda turut berkontribusi pada lingkungan dan mendukung usaha kami menciptakan bumi lebih baik. Jadi, mari kita bersama-sama menjadikan bagian dari perubahan positif dengan menggunakan sabun cair buah merak yang bersinergi dengan daun mangrove. Dapatkan produk ini dan rasakan keberkahan pada batik Anda untuk tampil percaya diri dan dukung kami untuk masa depan bumi